Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semua dan tetap semangat ya untuk terus belajar public speaking. Nah, kali ini saya ingin membahas bagaimana cara kita mengenal audiens dengan baik dengan cara yang sederhana dan ini sudah sering saya praktekkan dan alhamdulillah berhasil ya ketika tampil di depan orang banyak. Nah, ketika kita ingin tampil, cobalah teman-teman, sahabat-sahabat semua untuk mengenal audiens kita dengan baik terlebih dahulu. Nah, dengan cara apa? Sederhana. Yang pertama, yang kita harus ketahui siapa mereka. Nah, siapa mereka ini kita bisa lihat ya dari segi usia. Ya, tentu kita bisa bertanya dengan panitianya atau ketika kita diundang, kita juga bisa tanya ya, kira-kira usia audiens nanti yang akan datang itu berapa? Apakah dia remaja atau mahasiswa, orang tua, atau bahkan lansia. Nah, ini bisa kita ketahui. Ini penting kenapa? Karena kita akan menyesuaikan dengan gaya bahasa yang akan kita sampaikan nanti saat berada di atas panggung. Nah, kita juga bisa melihat ya dari segi demografinya ini adalah eh, jenis kelaminnya. Nah, kita ingin tahu seberapa banyak perempuan dan laki-laki nanti yang akan hadir di acara kita. Nah, ini juga penting untuk mengetahui dan mengenal audiens kita lebih dekat lagi. Kemudian selain usia, kemudian jenis kelamin, nah ini juga penting ya pendidikannya. Ya, strata pendidikan tentu akan mempengaruhi gaya bahasa yang akan kita keluarkan. Pekerjaannya itu pengusaha, akademisi, atau seorang pelajar. Nah, ini juga harus kita ketahui supaya apa? Nanti kita bisa membangun kedekatan lebih lebih apa ya? Lebih dekat lagi dengan audiens kita. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita memahami demografi dari audiens kita cobalah bertanya dalam hati, kira-kira audiens kita ini datang ke acara kita, apa yang mereka butuhkan? Ya, kalau mereka datang ke acara saya, biasanya saya sudah bisa menebak ya. Oh, mereka pasti demam panggung. Oh, mereka pasti kurang percaya diri. Biasanya begitu ya, kasus-kasus yang saya dapatkan. Atau ketika berbicara terlalu banyak terbata-bata. Seperti ini barusan nih, terlalu banyak e-nya, terlalu banyak e-nya ya atau terlalu cepat dalam komunikasi. Nah, ini harus kita ketahui apa yang mereka butuhkan sehingga ketika kita tahu, oh yang ini mereka butuhkan. Nah, kita bisa membawakan materi apa yang mereka butuhkan sehingga apa? Audiens kita juga akan lebih aktif, lebih fokus mendengarkan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah kita juga cobalah berpikir kira-kira dari yang hadir ini di acara kita ya, misalnya kita diundang membawakan training motivasi ya, itu berarti butuh motivasi. Kita diundang sebagai MC launching produk. Nah, itu juga berarti mereka membutuhkan produk itu ya. Nah, kita sesuaikan gaya bahasanya, tapi kita juga harus tahu yang hadir ini kira-kira sudah banyak tahu tentang topik yang kita bahas atau tidak. Misalnya dia datang belajar di workshop public speaking. Ya kita juga harus interview sedikit lah. Apakah mereka tahu tentang topik yang akan kita bahas. Kan nggak nyambung kalau kita bahas teknis lebih lebih detail sedangkan dasar-dasar public speaking mereka belum tahu. Nah, makanya kita bahas dari dasar-dasar kalau mereka tidak tahu tentang topik yang kita bahas. Tapi kalau sudah tahu bahkan expert ya kita bahas yang lebih tinggi lagi. Nah, itu pentingnya ya mengenal audiens seberapa tahu tentang topik yang kita bahas. Dan yang terakhir adalah yang penting kita tahu ya, apa harapan mereka. Jadi ketika mereka datang itu, apa harapan yang mereka inginkan? Makanya setiap kelas saya itu saya selalu bertanya dulu tentang hal ini, usia mereka, kelamin mereka, pendidikan, pekerjaan mereka, apa yang mereka butuhkan, ekspektasinya terhadap acara saya apa. Nah, sehingga apa? Saya bisa mengenali audiens yang datang ke acara saya. Sehingga apa? Ketika mereka memberikan testimoni terhadap acara saya, ya tentu yang mereka rasakan adalah lebih dari yang mereka harapkan, lebih dari yang mereka inginkan sehingga apa? Ya, tentu ada kepuasan ketika kita membawakan materi yang tepat. Nah, oleh karena itu mengenal audiens dengan baik menurut saya penting sekali dan empat ini harus kita gali secara sederhana sehingga apa? Kita bisa memuaskan audiens kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.